Halo kawan-kawan OPX Traders, kita mau ngelanjut lagi saham tercinta kita yaitu saham MSIN yang udah kita pantau selama 1 bulan ke belakang. Dan beberapa hari ini aku tidak update dengan saham ini karena apa? Karena udah diangkat tinggi guys. Ngapain ngepom-pom saham yang udah diangkat tinggi untuk kalian beli kan? Udah nggak perlu kan? Kalian cuma perlu ketika sahamnya rendah dan ketika udah tinggi kita silence guys. Nikmati cuannya aja ya guys. Jadi untuk terakhir untuk MSCN ditutup dengan harga dengan ARA yang sangat tinggi ya guys, 24%, yang dimana di domisili atau didominasi dengan buangan-buangan yang besar seperti ini. Karena aku udah bilang kalau bandar tersebut yang kita bahas sebelum-sebelumnya itu adalah suka sekali bikin shadow-shadow yang merah-merah seterusnya untuk membuat pahlawan-pahlawan lain itu gemeteran guys. Jadi seperti itu. Kita bisa cek di sini itu ada pola yang sangat tinggi di area terakhirnya. Kita mau breakdown. Pertama, kita breakdown dulu kenapa alasannya aku nggak buang saham itu ketika di kenaikan pertama di area sini. Kedua, kita mau cek apakah bandar akan ngelanjutin kenaikannya atau besok buangan barang. Jadi seperti itu. Untuk pertama kita cek dulu. Ketika kemarin kan kita sempat remind ya untuk kawan-kawan update-nya di area sini. Kita udah katakan kalau ini adalah bearish barisan terakhir dia itu area-area yang sangat-sangat menentukan apakah akan diangkat lebih tinggi, dan ketika di sini kita bisa lihat akumulasi yang sangat-sangat besar dan besoknya diangkat sebesar 13% ya guys. Itu sangat-sangat luar biasa, keren banget. Tapi besoknya ternyata di sini dibuang barang oleh bandar. Nah, di sini poinnya, ketika buangan oleh bandar, kalau saham itu masih ditahan di area bawah, aku lihat ketika aku tarik ke belakang, ternyata saham itu ditahan oleh bandar. Jadi ketika dibuang barang di area sini kan sudah paling di bawah nih, biasanya di sini market sudah pesimis ya, langsung buang barang, langsung cut loss dan lain-lain. Tapi kalau kita belajar metode bandarmologi atau money flow-nya, kita bisa tenang dengan money flow atau cara pola mencek bandar ya guys. Kita bisa breakdown dulu ke belakang di area sini. Kita kecil aja 15 menit. Nah, di area sini untuk kenaikan pertama kalian bisa lihat di kenaikan pertama itu ketika bandar ngenaikin barang di area sini sudah 13%, cenderung kan buangannya lebih besar ya. Nah, tapi kalian bisa lihat ketika buangannya semakin besar di area sini sudah paling bawah, bandar masih stay di atas guys. Bandar nggak ada buangan barang. Jadi di situ yang membuat aku optimis. Oh, ternyata bandar masih stay nih, nggak perlu buang barang. Toh bukan bandar yang buang barang, ternyata yang buang barang adalah bandar-bandar lokal, bandar-bandar asing yang ikut numpang sebenarnya. Tapi kan yang besar akumulasi kan si market maker ya, si yang warna ungu ini. Jadi kita tetap tenang di sini. Ternyata besoknya langsung dibawa ke atas MA dan ternyata masih stay guys. Tidak ada perubahan, tidak ada pola-pola buangan, malah bandar cenderung tambah-tambah akumulasi di area sini dan terus tambah akumulasi. Nah, di situ aku udah gak bikin video lagi. Kenapa? Karena udah cuan kan. Jadi diam aja dulu sampai mana tingkat tertingginya baru kita bahas lagi. Ternyata ditutup dengan cuan 24% ya untuk hari terakhir kemarin. Nah, di sini kita mau breakdown hal yang selanjutnya. Hal yang kedua, apakah besok akan dibanting? Kalau kita lihat dari pola bandar di area sini guys, ini kan kenaikan untuk yang terakhir ya, di area sini dinaikin dari nyentuh MA 10-nya ternyata langsung dinaikin tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau bandara juga ikutan naikin barang guys. Ketika di sini bandar up, hampir tidak ada buangan, tapi ada buangan sedikit di sini. Mungkin ini bantingan ya daripada buangan. Bantingan sedikit di sini dan ternyata tetap di up sampai full guys. Ini tidak ada pola naik mundur atau keraguan dari bandar, berarti bandar ini optimis. Kata Ko Hengki juga, kalau bandar yang benar-benar ingin arahin barang, mereka pasti bilangnya kayak gini, aku mau naikin barang nih, kalian gak usah ikut. Ngapain aku naikin barang bagi-bagi, malah bagi-bagi ke kalian. Kalau aku mau naikin ya aku naikin aja, semuanya punya aku. Nah, itu maksudnya dari bandar yang pengen ngambil barang sepenuhnya atau marok
tadi. Jadi emang dia polanya seperti ini, tidak ada kendor sama sekali sampai atas. Jadi fixnya bahwa Bandar memang membuat pola ini sempurna guys, membuat pola ini arah, dan besok kemungkinan kemungkinan ada dibanting tapi sedikit, mungkin setengahnya. Karena ini kan bandarnya kita tahu semua bahwa bandar-bandar yang suka bantingan di area sini, tapi pasti tetap diangkat. Dan target market makernya bukan sekarang guys, target market makernya sesuai yang kita cantumkan, sesuai yang kita harapkan, yaitu sekitar berapa kemarin? 100% ya. Targetnya adalah 120 untuk target yang kita tetapkan di atas ini guys. Jadi untuk sekarang itu area adalah area yang eh, sebenarnya bukan area terakhir guys. Kemungkinan akan dibanting di area sini, kemungkinan, tapi pasti diangkat lagi di area di atas MA 200-nya. Jadi seperti itu untuk tesisku di MSIN. Jadi update selanjutnya kita akan tunggu ketika setway apakah bandar baru mulai akumulasi lagi ataukah bandar bantingan. Tapi aku rasa tidak akan dibanting ya guys, karena bandar sendiri yang naikin barang, bandar sendiri yang akumulasi. Jadi tidak mungkin bandar settle di area selanjutnya. Mungkin bandar akan menaikkan ke arah yang lebih tinggi lagi karena di sini akumulasinya baru kecil. Jadi target mereka adalah menyusul si foreign dan lokal di atas sini yang sangat-sangat tinggi guys. Jadi seperti itu untuk settle-nya mungkin di area sini. Kalian bisa lihat untuk laporan keuangannya di area sini. Jadi targetnya mungkin di 1655, tapi aku cari aman di pertengahan aja guys, di area per nolnya ya untuk target aku. Jadi kita lihat saja update-nya ke depannya. Yang pasti ini sudah bagus banget polanya, dan kalau kalian mau keluar silahkan keluar. Tapi untuk pola bandar masih up ya guys, masih optimis. Bandar juga masih pengen ngejar target untuk closingannya di bulan September kuartal ketiga. Jadi seperti itu untuk update MSCN, dan kita lihat kelanjutannya. Itu aja dulu dari aku, OPX Trader. Bye.